Perkenalkan, nama saya Forlena Prilia dari kelas 4A KBG dengan NIM 22012024. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis. Manajemen dan organisasi usaha. Manajemen usaha bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya seperti manusia, keuangan, waktu, dan teknologi. Untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis, ini melibatkan proses perencanaan strategis, taktis, dan operasional, serta pengelolaan risiko, inovasi, dan pengembangan organisasi. Sementara itu, organisasi usaha membentuk kerangka kerja yang memungkinkan manajemen untuk beroperasi dengan efisien. Ini mencakup pembagian tugas, pembentukan hierarki, pengaturan komunikasi dan koordinasi, serta pengembangan budaya perusahaan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Berikutnya, informasi pasar. Informasi ini dapat mencakup analisis industri, pesaing, pelanggan. Analisis industri, data tentang industri secara keseluruhan, termasuk tren, ukuran pasar, pertumbuhan, dan potensi bisnis di masa depan. Kedua, pesaing. Informasi tentang pesaing di pasar, termasuk produk dan layanan yang mereka tawarkan, strategi pemasaran, kekuatan, dan kelemahan mereka. Ketiga, pelanggan. Data tentang pelanggan potensial dan existing, preferensi mereka, kebutuhan, dan perilaku pembelian. Memahami pesaing. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda memahami pesaing Anda dengan lebih baik. Yang pertama, identifikasi pesaing utama. Tentukan siapa pesaing utama Anda dalam pasar. Identifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki produk atau layanan serupa dan berusaha memperebutkan pangsa pasar yang sama. Kedua, analisis produk atau layanan. Teliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing Anda, apa keunggulan mereka, bagaimana kualitas dibandingkan dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan, apakah ada fitur-fitur tambahan yang mereka tawarkan yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Ketiga, cari tahu strategi pemasaran. Amati strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing Anda. Bagaimana mereka mempromosikan produk atau layanan mereka, di mana mereka memasang iklan, atau mereka memiliki program loyalitas atau promosi khusus lainnya. Berikutnya ada bauran pemasaran. Pertama ada produk. Ini mencakup semua atribut produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan, termasuk desain, fitur, kualitas, merek, paket produk. Kedua, price, harga. Ini adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan tersebut. Penentuan harga melibatkan pertimbangan atas biaya produksi, margin, keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, dan permintaan pasar. Yang ketiga, place, tempat. Ini berkaitan dengan saluran distribusi atau cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan. Hal ini mencakup keputusan tentang lokasi penjualan, distribusi, lantai pasokan, dan strategi distribusi lainnya. Berikutnya ada mengembangkan rencana penjualan. Berikut adalah langkah-langkah yang umum yang dapat diambil dan menyusun rencana penjualan. Yang pertama, analisis pasar. Lakukan analisis pasar untuk memahami target pasar Anda, pesaing, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan. Ini dapat melibatkan penelitian pasar, survei pelanggan, dan analisis pesaing. Kedua, penetapan tujuan. Tetapkan tujuan penjualan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, atau SMART. Tujuan ini harus sesuai dengan strategi bisnis keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, identifikasi target pelanggan. Tentukan siapa target pelanggan Anda dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai mereka. Identifikasi segmentasi pasar yang paling cocok untuk produk atau layanan Anda. Memilih lokasi. Berikut adalah langkah-langkah dalam memilih lokasi bisnis. Yang pertama,
Pemahaman target pasar. Pertama-tama, pahami siapa target pasar Anda, identifikasi demografis, preferensi, dan kebutuhan pelanggan potensial Anda. Ini akan membantu Anda menentukan lokasi yang paling sesuai dengan basis pelanggan. Yang kedua, analisis persaingan. Lakukan analisis persaingan untuk memahami di mana pesaing Anda berlokasi. Pertimbangkan apakah lokasi yang sama dengan pesaing atau berada di dekat pesaing dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi bisnis Anda. Yang ketiga, aksesibilitas. Pilih lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan potensial. Pertimbangkan aksesibilitas melalui jalan raya, transportasi umum, parkir, dan akses bagi yang penyandang disabilitas. Berikutnya kesimpulan bagian terakhir. Kesimpulan dari makalah ini adalah mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis adalah bahwa kedua aspek ini merupakan fondasi yang penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, perusahaan dapat mengatur sumber daya, proses operasional, dan strategis bisnis dengan baik, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Sekian dari saya, terima kasih.